Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi anak-anak smart semua. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajarannya ya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, dalam pembelajaran 2. Namun, sebelum kita lanjutkan pada materi pembelajaran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Imron Siregar di channelnya Pak Guru Aisy Ayah Fabil. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu merencanakan pewarnaan dan desain atau motif patung. Yang keempat, peserta didik mampu mewarnai dan membuat motif patung. Nah, itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Anak-anak smart sekalian, kalian tentu masih ingat pembelajaran yang lalu. Dalam seminggu, di subtema 2, kalian mempelajari hewan. Tentunya telah banyak hal yang kalian ketahui. Sungguh menarik, bukan? Kalian telah mempelajari tentang bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan-hewan apa saja yang terdapat dan hidup di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Maka, kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada hewan, karena hal itu sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Tentunya, anak-anak smart masih ingat pada sila-sila yang ada pada Pancasila. Nah, kita lihat kembali ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, anak-anak smart sekalian, perhatikan beberapa contoh pengamalan atau penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Nah, anak-anak smart sekalian, perhatikan beberapa contoh pengamalan atau penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Yang pertama, menghormati teman saat melakukan ibadah menurut agama yang dianutnya adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila. Yang kedua, menolong teman yang terjatuh dari sepeda adalah penerapan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, bangga saat mengenakan baju batik dalam semua keadaan dan dimanapun kita berada adalah penerapan sila ketiga dari Pancasila. Yang keempat,
tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi maupun bermusyawarah di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat kita tinggal adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila. Yang kelima, menghargai karya orang lain, baik itu jelek maupun buruk menurut penilaian kita, maka kita harus tetap menghargainya, karena itu adalah hak dan karya orang lain. Nah, itu adalah contoh penerapan sila kelima dalam Pancasila. Itulah beberapa contoh penerapan sikap kita yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Kita, sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus bisa menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, berikut ini ada cerita tentang Lina. Untuk itu, mari kita baca teks berikut ini. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang, Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini, Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucingnya terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lalu Lina membawa kucingnya ke tempat dokter tersebut. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing Lina. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, itu adalah cerita tentang Lina dengan hewan peliharaannya, yaitu seekor kucing. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah tuliskan apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi Lina. Tuliskanlah jawabanmu pada kolom yang tersedia di buku tema 1 halaman 129. Nah, baik anak-anak smart sekalian. Sebelumnya, kalian telah membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin buatanmu sendiri. Hari ini, kalian akan menghias, mengkreasikan, dan mewarnainya sesuai dengan seleramu. Sekarang, kalian akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan peralatan dan bahan yang akan kalian perlukan berikut ini. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menghias, mengkreasikan, atau mewarnai patung yang kalian buat adalah yang pertama, cat akrilik atau cat minyak. Apabila kalian tidak memiliki cat minyak, kalian dapat menggunakan cat poster berbagai warna sesuai seleramu. Yang kedua, koran bekas untuk alas bekerja saat kalian mewarnai patung buatan kalian. Yang ketiga, air untuk campuran, mencampur cat berbagai warna. Yang keempat, tentunya patung Nusantara yang telah kering, yang telah kalian buat sebelumnya. Untuk mewarnai atau mengkreasikan patung-patung kalian, maka diperlukan peralatan-peralatan sebagai berikut. Yang pertama, kuas. Ya, kuas untuk mengecat atau melukis sebagai alat pengecat. Kemudian ada palet atau wadah untuk mencampur cat warna
yang satu dengan yang lain sesuai dengan selera kalian. Baik, selanjutnya langkah-langkah pewarnaan yang bisa kalian lakukan adalah campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Kemudian aduk dalam palet atau wadah yang sudah kalian sediakan. Yang ketiga, pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna. Nah, tentunya langkah yang terakhir adalah mewarnai patungmu sesuai dengan selera dan kreasimu. Baiklah anak-anak smart Bapak sekalian, kalian baru saja mempercantik patung dengan kreasimu. Untuk itu, selesaikan patungmu agar teman dan gurumu dapat menikmati keindahannya. Selamat bekerja. Oke, selanjutnya sebagai tugas berikutnya adalah perhatikan lingkungan di sekitarmu. Carilah contoh baik apa saja yang dapat kalian peroleh dari orang-orang di sekitarmu yang berkaitan dengan penerapan sila Pancasila tentang melestarikan hewan. Oke, baiklah anak-anak smart. Selanjutnya adalah kalian wajib menyerahkan hasil pekerjaanmu kepada guru kelasmu masing-masing. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu berdoa. Serta patuh dan taatlah kalian terhadap kedua orang tua. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran Bapak berikutnya ya.